Saya harus imbang karena tadi Bung Rey menyebut-nyebut Pak Wamen, meskipun di sini saya sebenarnya nggak menyebutkan Pak Wamen, tapi menyebutkan sebagai Ketua Joman ya. Joman itu apa? Jokowi Mania. Oh bener kan? Oke, Jokowi Mania dan Prabowo Mania gitu ya, sama ya. Oke, tadi disebutkan bahwa ada berbagai kejadian, lalu kemudian Bang Wamen di sini, lalu kemudian kaitan ke Pak Jokowi, apapun ingin membela. Ada hal-hal yang ingin disampaikan dari jawaban, dari pertanyaan atau pernyataan dari Bung Rey Rangkuti? Pakai. Wajar lah ya. Sebagai kawan menyampaikan itu wajar aja sih. Kedua dia punya sudut pandang yang berbeda terhadap apa yang Lebih dikit lagi, Pak Jokowi lakukan, ya nggak apa-apa. Saya tidak pernah mau coba untuk berkonfrontatif dalam argumentasi apapun, karena secara demokratik itu hak demokratiknya Rey gitu. Jadi saya tidak terlalu mau sibuk dalam mengomentari yang menjadi hak demokratiknya, karena kita lagi fokus tadi persis apa yang disampaikan Rey. Ada problem peristiwa-peristiwa terkait misalnya kemarin beberapa hari yang lalu terkait kawan-kawan kita bicara tentang penolakan undang-undang TNI, padahal menurut kita di pemerintahan Prabowo Gibran ini hampir 50% diisi oleh aktivis-aktivis semua, dan kami yakin itu tidak mungkin. Gitu. Kedua, tidak mungkin maksudnya dui fungsi maksudnya? Tadi sangat tidak mungkin. Oke, Anda bukan karena aktivis semua. Iya. Dan Pak Prabowo punya komitmen untuk tidak melakukan hal itu. Gitu. Kita tahu bahwa ke depan ini memang tantangan cukup besar ya. Kita berhadapan dengan para bandit-bandit yang menggarung duit rakyat ya. Kita butuh TNI yang kuat, polisi yang kuat, penegak hukum kuat, jaksa yang kuat. Gitu. Kemudian ada problem-problem politik yang lain ya, kita tidak mau sibuk ke belakang lah, karena ke depan itu tantangan pemerintahan Prabowo Gibran ini cukup besar, apalagi dengan tadi disampaikan Rey, bagaimana mau bicara tentang narasi 2045 gitu loh. Nah untuk itu tantangan ini ya sedang kita jawab untuk bisa ke depan ini Indonesia itu lebih baik. Memang tidak mungkin sebuah pemerintahan itu akan berjalan mulus lah dengan kondisi yang sekarang. Siapapun pemerintahannya lah ya, siapapun pemimpinnya tidak akan tidak ada pergolakan, pasti ada. Apalagi kita lihat fenomena global yang hari ini cukup mengkhawatirkan ya, karena problem-problem ini juga menjadi tapi begini, tantangan kita juga. Karena Anda juga sekaligus wamen juga, saya mau tanyakan, kan banyak kemudian muncul di media sosial. Kondisi saat ini kaitan ke hukum maksud saya. Kaitan Jokowi Mania. Iya, kaitan ke hukum. Jadi misalnya begini, ini kondisi jangan diprovokasi sama Rey dong. Kondisi sekarang misalnya PHK banyak, kondisi hukumnya juga banyak tanda tanya. Sebagai Jokowi Mania yang juga anggota kabinet. Ini ada yang ingin sampaikan nggak soal penyimpangan itu? Namanya penyimpangan pertanyaan. Penyimpangan pertanyaan karena diprovokasi sama Rey. Ini intervensi namanya. Nggak, ini biar jelas. Mumpung ini kan jarang-jarang kita kehadiran Pak Wamen ini. Titipan Rey. Gimana, sini gimana? Forum rakyat bersuara. Ya. Karena anggota kabinet pun bagian dari rakyat. Ya. Gimana lagi pertanyaannya? Banyak kan kemudian sekarang, ini tadi kan disebut misalnya BI ada di suspend ya, walaupun cuma sebentar. Ya. Harga saham gabungan, GSG. Kemudian juga PHK kebetulan terkait. Lalu kemudian kondisi hukum, yang kemudian jadi banyak pertanyaan. Ini gimana sih kondisi hukum kita sebagai anggota kabinet? Ada pertanyaan. Kalau kita mau lihat fenomena PHK di mana-mana, memang ini terjadi. Memang iklim industri kita memang tidak lagi baik-baik gitu, lagi tidak baik-baik. Kemudian memang ke depan ini banyak juga harapan-harapan yang sedang kita kerjakan gitu, dan harapan itu harapan yang nyata ya, bukan omon-omon ya. Misalnya kayak kemarin di Sritek, pasti identiknya saya selalu dengan Sritek karena dianggap saya orang yang gagal. Tapi saya katakan Sritek itu pilot itu bulan Oktober 2024 dan sebelumnya juga udah gagal bayar ya berkali-kali. Kemudian dipilotkan 2024 Oktober, kemudian dari bulan Oktober sampai Januari saya coba hold untuk tidak ada PHK. Kemudian adanya kurator untuk PHK, itu memang domain hukum yang nggak mungkin saya mampu menjangkau itu, apalagi sebagai wakil menteri. Itu. Dan alhamdulillah hari ini kawan-kawan yang di PHK itu mereka
hak dan kewajibannya akhirnya kita coba memperhatikan ya, karena terkait hak pesangon mereka, kemudian hak JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT. Itu semua dipenuhi semua? Dipenuhi sampai detik karena kita langsung intervensi langsung ya. Dan ini juga menjadi tantangan kita ke depan juga untuk bagaimana membuka resapan lapangan pekerjaan di mana-mana. Makanya kita sering diskusi dengan mitra-mitra industri yang ada di beberapa wilayah. Misalnya kayak kemarin ada 2079 di Garut di PHK. Kemudian dari tempat di PHK cuma jarak 10 kilo atau berapa kilo itu ada industrial yang membuka lapangan pekerjaan itu sekitar 10.000 gitu. Dan kembali ke Sritek, dan Sritek nanti ke depan ini pasca lebaran ini mereka akan kembali bekerja. Alhamdulillah puji Tuhan akhirnya kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan Sritek itu mimpi buruk mereka sekarang menjadi sesuatu yang bisa bekerja kembali lah. Artinya ini juga harapan kita, karena dengan kebijakan Pak Prabowo Gibran yang peka terhadap problem-problem perburuan dan sebagainya itu mampu dijawab dengan cepat, tidak lambat ya. Hari itu langsung ada sebuah kebijakan yang menurut pandangan kami di kementerian luar biasa. Presiden tidak mau lihat rakyatnya itu begitu gelisah dengan kecemasan cukup tinggi ya. Karena bayang-bayang PHK itu kan bayang-bayang sosok monster lah yang nggak membuat mereka bisa tidur nyenyak. Dengan kita lihat narasi presiden kan mau lihat ke depan ini bahwa rakyat ini harus bisa tidur nyenyak. Dan itu harapan kita semua ke depan. Jadi ke depan ini masih banyak harapan-harapan yang bisa menjadi jawaban atas kegelisahan dengan narasi-narasi misal kayak Indonesia gelap dan sebagainya, kabur aja dulu. Ke depan itu banyak sekali lapangan pekerjaan, tinggal kita penguatkan skill atau kompetensi ya. Karena masih banyak lapangan pekerjaan? Sangat banyak. Nanti nih di Subang itu ada pabrik otomotif BYD itu, mereka akan membuka resapan tenaga kerja itu sekitar 18.000. Nah problemnya kita berhadapan dengan misalnya preman-preman dan calo-calo tenaga kerja yang akhirnya itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita dalam mengatasi para pencari kerja ini supaya tidak terlalu susah. Nah itu Bung Aiman yang selama ini kita kerjakan. Ditambah lagi kemarin juga ada di Softtek Indonesia. Ada 308 sudah di PHK, langsung kita intervensi untuk supaya tidak di PHK. Dan itu sejarah di Gimana Indonesia. Caranya? PHK kan karena nggak punya kita minta lagi. Tidak, ini nggak bisa karena banyak hak mereka harus dipenuhi dulu. Misalnya mereka harus diskusi bipartit, kemudian baru nanti tripartit. Prosesnya berarti ya. Ada beberapa proses yang menurut kita. Kemudian juga driver ojek online 10 tahun lebih mereka tidak pernah dapat yang namanya hak untuk mendapatkan THR. Di kita cuma 2 bulan kita kerjakan. Itu dapat THR mereka semua. Ojek online semua. Ojek online semua. Tergantung dari kerajaan. Dan kita sampaikan ternyata problemnya, ini maaf, kita harus berani mengkritik pejabat kita yang mudah disogok, mudah korup, mudah dan sebagainya, yang akhirnya merusak ini kita hukum kita yang selama ini harus kita menjadi bagian yang menjadi cita-cita reformasi kita dulu 98 bahwa salah satunya adalah penegakan hukum. Ya mentalitas ini yang akhirnya merusak ya di kementerian kita tuh luar biasa banyak kebijakan sebetulnya cukup bagus untuk di kawan-kawan misalnya mahasiswa pemagangan. Itu banyak sekali potensinya kawan-kawan mau magang keluar, kemudian mau menambahkan skillnya itu ada kita upskill di BLK. Kalau depan ada mahasiswa, ini, mereka nggak usah khawatir. Ada mahasiswa semua dan kawan-kawan mahasiswi. Kesempatan kerja itu besar sekali sebetulnya. Tinggal memang ada semacam gap antara kebutuhan industrial dengan kawan-kawan yang siap kerja. Baik. Nah, tinggal nanti kawan-kawan yang mau bekerja kuatkan aja kompetensinya. Di depan sana itu banyak sekali peluang kerja.
dan kita akan Ya. pemerintah hadir di situ. Tapi gini, saya agak berbeda dengan Bung Rey tadi. Kalau Bung Rey tadi kan harusnya nggak punya waktu segala macam. Justru Bung Noel ini dari sebelum jadi wamen udah hadir di sini jadi rakyat bersuara. Ketika jadi wamen pun dia tetap merasa sebagai rakyat dan itu kita harus apresiasi. Terima kasih, Bung Aiman. Tapi saya ingin tanya, langsung ngomong, Jatuh, Rey. Kita ini seringkali bolak-balik sih sebenarnya, Bung. Kan? Tapi sebentar, saya mau tanya dulu tadi. Jadi pejabat seperti rakyat, rakyat seperti pejabat. Repot, ya kan? Tentara sipil-sipilan, orang sipil kayak tentara-tentaraan. Banyak tuh. Ya kan? Udah pejabat, menteri masih ngejar gelar doktor. Yang gelar-gelar doktor ngejarnya jabatan. Kan bolak-balik semua ini kita ini. Jadi tempat kalah Bung Noel sebagai pejabat. Karena itulah status dia yang konkret nyata hari ini. Dan oleh karena itu tingkah laku, perilaku, cara berpikir, cara harus sama dengan jabatan yang diembannya. Udah beda. Ya, kalau sebagai rakyat kita bisa ngelow ini, itu macam-macam. Nah, itu enaknya rakyat. Nggak terlalu banyak etikanya. Tapi kalau udah pejabat, banyak etika yang berada di dalam jabatan. Saya rasa saya orang sangat tidak beretika. Saya orang yang sangat tidak beretika. Ya. Makanya saya selalu menjadi bahan bulian. Karena gini, ini menjadi problem juga ketika ini ya, saya mengkritik siapapun pejabatnya lah ya. Termasuk diri saya. Saya coba pemahaman mereka bernegara ini kan lemah. Lemah sekali bahwa mereka tidak bisa menerjemahkan dirinya mereka sebagai wakil negara. Lebih banyak mereka mewakili dirinya sebagai pengusaha dan sebagainya. Akhirnya banyak terjadi abuse of power di situ. Dan saya pelajari dari apa yang saya rasakan. Oh, penyimpangan kekuasaan itu di sini. Oh, mereka tidak bisa menempatkan, ya namanya mereka sebagai negara. Mereka menempatkan penguasa dari sebuah partai, utusan partai, petugas partai dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak kebijakan-kebijakan yang harus pro rakyat itu hilang. Karena dibajak apa? Oleh petugas partai. Nah ini yang akhirnya kawan-kawan semua tonton itu harus ketahui. Rusaknya bangsa ini karena apa? Ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dibajak oleh apa? Petugas partai. Nah kita mau ke depan ini hal-hal itu tidak bisa ada lagi. Maksudnya partai menguasai semuanya sehingga apapun yang diminta oleh partai harus dilakukan gitu. Itu realitanya, Dan makanya itu hari bagus. ini ketika saya menjabat sebagai wakil menteri, yang saya bawa ada nilai-nilai yang menjadi gagasan besar Pak Prabowo ke depan. Itu soal kesejahteraan rakyat, soal jangan sampai ada korupsi dan sebagainya. Nah itu yang menjadi komitmen saya dan sampai detik ini. Komitmen itu saya pegang. Mungkin Bung Aiman tahu lah. Dulu orang meragukan komitmen saya. Noel nggak mungkin ketika menjadi pejabat pasti berubah. Enggak, saya nggak akan berubah. Dan saya bilang saya sekali-sekali sedikit pun tidak akan merubah sikap saya. Saya akan tetap orang yang menjadi seperti Noel yang seperti ini. Yang dibilang sangat tidak beretika. Iya, saya tidak beretika. Bayangkan Gojek ini saya sampaikan. Adalah sedikit bernegosiasi dengan mereka. Bernegosiasi dengan mereka. Saya sampaikan ke mereka. Kalian ini sedang bernegosiasi dengan negara. Bukan dengan ormas, apalagi dengan LSM. Cocok. Jadi kita memposisikan sebagai negara. Inilah kelemahan kita selama ini. Adalah ketika sedikit pejabat negara itu bernegosiasi dengan siapapun, memposisikan dirinya sebagai apa? Ormas dan LSM. Akhirnya gampang. Mudah disogok, kasih duit. Kasih duit terus. Ya akhirnya wajah negara itu tidak ada lagi. Disitulah rusaknya bangsa ini. Jadi kalau kawan-kawan selama ini melihat, terkadang kan sering kita sebutkan, ini negara ini mana ya? Kok negara ini tidak pernah hadir ya? Jangan-jangan negara ini memang tidak ada. Ya itu realitanya. Kenapa? Posisi negara itu sudah dibajak. Dengan perilaku elit partai yang selama ini ya mental yang korup-korup itu. Dia menegosiasikan sesuatu itu bukan atas nama negara. Tapi ya dirinya. Rusaklah bangsa ini. Nah hari ini mudah-mudahan kita yakinkan dan penuh optimisme bahwa hari ini negara itu benar-benar ada. Itu ya, untuk sementara. Kan kalau Bung Noel tadi mengatakan nggak pernah berubah, adalah perubahannya. Dari yang tidak suka Prabowo menjadi suka Prabowo. Itu kan berubah namanya. Gitu loh kira-kira. Sikap politik. Iya. Sikap politik. Sikap politik dari yang sebelumnya tidak akan milih Pak Prabowo sekarang itu sikap politik. Ya itu makanya berubah lah kan. Sikap dari politik, AKP itu. Iya. Gitu. Mau sikap politik, mau pandangan, mau apapun namanya, itu namanya berubah. Itu satu. Nah yang kedua tadi. Apakah
Pilihan politik itu nggak bisa dinamis, ku tanya sama lu. Oh iya, kan mau Anda Kita bilang sepakat dinamis, tidak mau Anda bahwa kita ini menjaga nilai yang menjadi kesepakatan kita bersama yang kita perjuangkan. Iya, kan temanya berubah. Sama seperti Pak Prabowo berubah. Dari yang melawan Pak Jokowi menjadi ikut Pak Jokowi. Namanya berubah juga tuh. Gini, gue heran. Kok narasi yang selama ini kita sepakati soal demokrasi, perbedaan, kesepakatan dan sebagainya, kok kita mau jadi mundur menjadi negara yang tidak mundur. Kita berbicara soal berubah tidak berubah. Jadi dari orang dulu enggak mendukung lalu mendukung itu namanya berubah. Apalagi namanya coba? Noel nggak berubah, Rey. Noel tuh nggak berubah. Kalau Pak Jokowi tidak ada di barisan Prabowo, baru dia berubah. Tapi karena dia adalah Jokowi mania, yang Jokowinya mendukung Pak Prabowo, dia ada di Prabowo, ya dia nggak berubah. Artinya kamu artinya itu nggak berubah kan gitu loh. Artinya Anda mendowngrade lagi dong. Oh, bukan mendowngrade. Noel tadi bicara tentang visi, misi, ya, moral, karena etik. sebenarnya begini. Tiba-tiba Anda mengatakan Noel ini tergantung Pak Jokowi aja nih. Bukan. Jadi bicara nilai pilihan politik. Iya. Misalnya beginilah. Jadi kalau Pak Noel nggak setuju pada nilai-nilai yang di sana. Kenapa yang ngebahas gue? Iya, ngebahas Deddy Sitorus gitu loh. Satu. Iya. Yang kedua, tadi Bung Noel mengatakan. Saya mau mengatakan menarik pernyataan dia ini. Cawe-cawe Noel. Yang kedua, tadi Bung Noel mengatakan elit partai. Yang apa tadi? Ditugasi, jadi petugas. Merusak ya. Itu elit partai itu Bung Noel, satu namanya Pak Prabowo. Elit partai itu, ketua umum Partai Gerindra tuh. Yang kedua namanya Bahlil, ketua umum Partai Golkar. Yang ketiga namanya Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Yang keempat namanya AHY, ketua umum Partai Demokrat. Yang kelima namanya Zulkifli Hasan, ketua umum Partai PAN. Kita sepakat demokrasi itu dengan instrumen partai. Apakah yang kemudian ada perubahan-perubahan itu mereka? Demokrasi itu tidak Apakah yang Anda maksud perintah Tuhan langsung semua berubah semua, Rey, nggak begitu, Rey. Bukan, ini soal. Kok makanya nggak ngerti cara berpikir lu nih, Rey. Jujur aja. Lagi nih. Udah akhirnya gue nggak ngerti cara berpikir lu. Udah bicara soal elit partai tadi. Soal kita mengkritik, Kita akan break saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Bentar.